Mari kita ambil waktu untuk kita bersaat teduh, untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kepada Tuhan yang baik Tuhan berikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih anugerah-Mu, kasih kemurahan-Mu yang kami terima, yang boleh kami nikmati Tuhan sepanjang hari-hari kami. Kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ini bagi segala pujian syukur, hormat kami naikkan dalam nama Tuhan kami yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita akan mengangkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
kuat kuasa-Mu menyertai hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Doa pembukaan persilahkan untuk Ibu Jen. Di saat badai bergelora, kami tahu kami tenang karena kami bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang memimpin ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami mengalami Engkau secara pribadi, bukan ibadah yang biasa ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, baik yang di mimbar ini maupun yang mempersiapkan seluruh pelayanan dan yang melayani di belakang. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan hikmat, kekuatan, dan kuasa daripada Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu yang melayani, terutama hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu sudah penuh atasnya. Engkau memberi kekuatan hikmat bagi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami umat-Mu. Dan Tuhan beri juga Roh-Mu yang berkarya di dalam hati kami umat Tuhan, sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ini disampaikan pagi hari ini bagi kami, hati kami boleh menerimanya dengan baik, dan kami siap melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa hamba-hamba-Mu melayani di mimbar ini, worship leader, singers, pemusik, Tuhan juga mengurapi hamba-hamba-Mu sehingga membawa kami dalam pujian penyembahan. Kami nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah, dan kami semua diberkati pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita tetap akan berdiri dan kita akan menyanyikan dari Mazmur 117, Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Tuhan yang layak kita puji, kita sembah. Amin. Kita mau naikkan syukur kembali dengan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah
karena Dia yang memberi hidup bagi kita. Amin. Kita tetap berdiri. Kita naikkan pujian kembali. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Biarlah semua makhluk memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu melalui firman-Mu Kau sampaikan. Isi hati Tuhan Kau berikan bagi kami Tuhan untuk menuntun hidup kami. Terpujilah Tuhan, karena kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, setiap jamku memerlukan Kau. Haleluya. Kami yang mau yang perlu Tuhan. Kau yang kami perlu. Haleluya. Ya Tuhan, setiap jam
datang di hadapan-Mu karena Engkau satu-satunya Tuhan yang mengerti dan peduli akan keberadaan kami. Biarlah Engkau saja yang layak kami tinggikan dan besarkan melalui penyembahan dan pujian kami. Dan sekarang kami rindu supaya Tuhan yang berbicara kepada kami. Kami rindu suara Tuhan terus mengubahkan kehidupan kami. Roh Kudus bekerjalah dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Baik, kita berdiri dan membaca dua ayat ini. Dengan kasih Tuhan, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dan kita membaca firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 dan 15. 3, 2, 1. Ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Terima kasih. Yang berbahagia, silakan duduk, adalah mereka yang sungguh-sungguh setia membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Ada berapa macam manusia di dunia ini? Sepanjang yang kita tahu, ada berapa macam manusia? Bukan suku ya, bukan etnis. Kalau suku, waduh, kita di sini ada NTT, ada Batak, ada Tionghoa. Kalau saya sering ditanya itu identitasnya hampir nggak jelas. Karena kemarin setiap kali diundang di gereja HKBP, udah pasti saya diajak ngomong bahasa itu. Padahal saya nggak tahu sama sekali. Sumpah deh, saya nggak ngerti. Jadi setiap kali saya undangan, tapi karena marga saya cari sejarahnya. Karena itu dalam sejarah hampir sebagian besar 100% suku Minahasa kan dari Mongol. Tahu ya? Mongolia itu di sebelahnya Cina sebelah. Jadi ratusan tahun saya pelajari sendiri. Saya buka, zaman sekarang sudah terbuka. Jadi kita cari nenek moyang. Lalu saya cari buku-buku di perpustakaan. Adanya di Universitas Leiden. Leiden itu di mana ya? Bukan Bekasi ya? Bukan. Saya cari-cari dan saya, ada yang bahasa Indonesia. Dan digambarkan. Kemudian dia ada yang ke Semarang, ada yang ke Kalimantan. Sudah berubah, itu kan bangsa yang suka membara ke seluruh dunia. Kemudian diduduki daerah itu. Nah, kemudian orang-orang ini dia suka Pernak Pinang kawin dengan suku asli di sana. Nah, begitulah ceritanya. Nah, jadi kalau kita lihat asal usus antropologi kehidupan manusia ini, mungkin kita lihat seperti itu. Letak geografinya, asal usulnya. Jadi kalau saya tanya ada berapa macam manusia? Dan mungkin benua Asia, benua Eropa. Kita lihat lagi di Perjanjian Lama. Ada Sem, Ham, Yafet. Itu sudah mewakili orang-orang yang tinggal di Eropa, di padang gurun, di Afrika. Nah mungkin itu yang kalian dimaksud. Tapi ternyata dalam 1 Korintus pasal 2 ini lain. Ayat 14 dan 15 kita pelototin dua ayat ini. Ayo, ada berapa macam manusia? Ada berapa? Menurut firman Tuhan yang kita baca bagian ini sebenarnya cuma ada
Walaupun saya tanya ada berapa macam, oh banyak Pak. Ada orang kaya, lawannya orang miskin. Orang bodoh lawannya pintar. Orang malas lawannya rajin. Ganteng lawannya saya nggak bilang gitu ya. Jelek jauhnya. Pokoknya kita mendefinisikan macam-macam. Orang sehat, orang sakit. Kita macam-macam kita mendefinisikan. Tetapi ayat 14 berkata satu definisi yang seringkali kita abai. Apa yang dikatakan pada ayat yang ke-14? Manusia duniawi. Pendidikanmu setinggi langit. Ini kan lagi rame di TV, ada seorang intelek. Ame presiden pun dibilang apa? Wah, sampai presiden pas 16 Agustus dia pidato. Saya dibilang bego lah, saya dibilang tolol lah. Kalau saya bego dan tolol, saya nggak jadi presiden. Padahal yang ngomong itu dosen di universitas terbaik di Indonesia. Tapi rupanya nggak ada jaminan juga ya. Orang sekolah di sekolah tinggi terbaik manapun, belum tentu dia lulus di situ itu jadi orang yang terbaik. Nah ini menunjukkan pada kita kalau begitu bagaimana caranya supaya menjadi manusia yang lebih baik. Tetapi manusia duniawi. Jadi definisi pertama yang kita mau katakan, sebenarnya poin pertama yang harus kita tahu adalah ada satu, manusia duniawi. Apa maksudnya manusia duniawi? Teks asli menunjukkan bahwa manusia duniawi itu sebenarnya bicara tentang natural. Naturnya manusia. Naturnya manusia itu apa? Diterjemahkan bahasa Yunani psiko. Psiko itu yang di Grogol itu ada rumah sakit ke stasiun itu. Hah? Apa? Jiwa. Jadi psiko itu jiwa. Maksudnya tetapi kok bahasa Indonesia langsung mengatakan manusia duniawi. Tapi syarat terjemahan pertamanya dalam teks Yunani diketukan natural man, manusia yang natur. Naturnya itu apa? Disebut dengan psiko, jiwa. Oh, setelah kita lihat di kitab Kejadian pasal 3, pasal 2 itu Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, kemudian menjadi makhluk hidup. Itu pasal 2. Setelah kita lihat pasal 3, jadilah Adam dan istrinya. Adam dan Hawa. Tempat hidup mereka itu disebut dengan taman. Yang renung ini, oh Tuhan, hidup ini sebenarnya ada di taman loh. Kalau bicara taman, kalau bicara taman berarti bicara tentang apa? Saudara mau rekreasi di mana? Taman? Atau di tempat yang gersam? Taman Impian Jaya Ancol. Taman yang puncak sana? Taman Safari. Tapi saya lihat ya, banyak jemaat-jemaat taman safari. Pulang-pulang, kita retret di mana? Taman safari. Pulang-pulang berantem semua. Mungkin karena saking lihatnya yang ada di taman safari itu. Ya. Ancol, Taman Impian Jaya Ancol. Pulang-pulang, jadi anak muda kenapa udah berantem? Jadi taman-taman itu di dunia ini sudah tidak seindah lagi seperti yang Tuhan ciptakan manusia, lalu dia taruh di Taman Eden. Di Taman Eden itu fasilitasnya sudah ada. Tuhan bilang, kamu tak taruh di sini, usahakan dan kelola untuk keperluan dan kebutuhan. Jadi Tuhan sudah siapkan, kita tinggal ambil dan olah. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan, aku sudah sediakan. Oh, keren gak Tuhan itu? Apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, Tuhan sudah sediakan. Mari sama-sama, 1, 2, 3.
Apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Keren tak Alkitab? Bayangkan kalau apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan tidak ada. Akhirnya seteres. Tahu seteres? Nah ini ternyata mau dijelaskan dengan psiko itu atau manusia duniawi. Ternyata ketika membicarakan tentang manusia duniawi itu, artinya menunjuk kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Makanya langsung diterjemahkan oleh bahasa Yunani, bahasa Indonesia diterjemahkan manusia duniawi. Jadi manusia yang mentalitasnya, jadi jiwa itu mendapatkan lompatan yang lebih hebat lagi, menjadi mentalnya. Mentalnya yang seperti apa? Mentalnya yang sudah dipengaruhi oleh kehidupan yang ada di dunia ini. Semua yang ada di taman itu aku ciptakan, kamu kelola untuk keperluan kamu. Harusnya kamu ingat, jadi semua keperluan kebutuhan itu semua bersumber dari saya. Itu yang harus kamu tahu. Tetapi manusia berfokus kepada apa yang ada itu dan lupa siapa yang mengadakannya. Ini penting. Manusia mengelola, dia ambil, maka di situ ada roh. Itu ada apa? Bukan roh, tapi kerakusan. Sifat kerakusannya itu kemudian orang nggak pernah merasa puas, orang nggak pernah merasa cukup, orang terus kemudian mengeksploitasi terus menerus. Karena itu Tuhan kasih catatan yang baik dan tidak baik, pengetahuan yang baik, pengetahuan tidak baik. Tapi manusia mau melakukan lebih daripada itu. Jadi ada ketidakpuasan pada mereka yang telah menguasai. Itulah yang disebut dengan manusia duniawi. Coba Anda selidiki. Ketika Anda sudah mulai merasa tidak puas, maka itu tanda, maka itu adalah sinyal, maka itu adalah lampu yang mengingatkan engkau tentang prinsip duniawi. Sudah punya mobil satu, mau tambah? Jadi 2 kan? Udah 2 mau tambah? Tambah lagi. Jadi 3. Makanya Jakarta ini terkenal sekarang dalam 2 minggu terakhir adalah kota yang nomor 1 di dunia. Apa? Sayangnya saya dan saudara-saudara adalah penduduk kota yang nomor 1 ini. Kemarin di TV mulai ramai, harus buat begini, harus buat begitu. Kalau dosa udah masuk ke dalam manusia itu, apapun yang kita mau buat tidak akan pernah bisa dilakukan. Kita bikin busway, bikin lagi apa jalan yang di atas itu? LRT ya. Kemudian tak puas bikin di atas, gali lagi dalam tanah. Apa itu namanya? Siapa yang sedang naik LRT? Katanya nanti 30 Agustus, 18 Agustus dia bergeser ke 30 Agustus. Sudah presiden dan para menteri sudah coba-coba, tetapi masih ada was-wasnya. Jangan-jangan remnya belum. Ini kan kereta dia dengan kecepatan. Tapi presiden kayaknya tunda dulu. Apa saja yang kita mau kerjakan kalau kita, natur kita, keberadaan kita itu masih dikuasai dosa, nggak akan pernah tuntas. Bayangkan, di darat sudah, di dalam tanah sudah bikin jalan di atas lagi. Semua cara dapat kita lakukan, tetapi harus kita tahu bahwa natur kita di sini diikat dengan duniawi. Selama duniawi itu menunjukkan kepada sifat personality, kepribadian yang jatuh di dalam dosa, maka dalam kejatuhan dalam dosa, apapun yang kamu rencanakan, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu tuju, apapun yang kamu lakukan, tidak akan pernah memberikan hasil yang maksimal. Kalau begitu, manusia duniawi disebutkan di sini tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Kenapa?
Kalau begitu kita mulai definisikan. Manusia duniawi adalah naturnya yang sudah jatuh dalam keperdosaan. Dan kita hidup dalam natur keperdosaan itu tidak pernah mencapai kepuasan. Karena itu kita didorong untuk puas. Akhirnya apa? Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Berusaha. Cari jalan keluar dengan semua upaya. Hasilnya apa? Kecewaan. Kita pikir sudah tuntas, ternyata belum. Kita pikir sudah selesai, ternyata belum. Dan rahasia itu, selain disebut dengan natural man, psike, jiwa yang menuju kepada mental yang dikuasai dosa, tetapi lebih parah lagi, kata dunia ini, manusia dunia ini, kata dunia itu diterjemahkan dengan kosmos. Kosmos ini tatanan dunia. Kosmos ini bicara tentang sistem yang ada di dunia ini. Nah, sistem yang ada di dunia ini apa? Mau mengatakan sistem yang lepas dari kendali Tuhan. Jadi kita ini sudah mengikuti sistem yang apa yang ada di dunia ini. Kita lebih takut kepada bos kita, pimpinan kantor kita. Kita lebih taat kepada atasan-atasan kita, dan kita tidak lebih taat lagi kepada sesuatu yang lebih tinggi dari atasan kita. Kita lebih merasa senang kalau capaian-capaian kita itu sudah nyata, bisa dilihat, dibuktikan secara materi. Terpikir uang itu bisa mengenyangkan, bisa memuaskan kita. Karena itu tidak ada satu orang pun yang mau bekerja, mau dibayar dengan salary yang rendah. Semua orang sudah tersistem. Kamu dapat diterima di sini jika kamu bekerja secara profesional dan kamu dibayar sesuai dengan harga itu. Kelihatannya itu good, kelihatannya itu baik, tetapi belum tentu itu benar. Karena dalam Kejadian pasal 3 itu manusia mengeksploitasi. Dia mengeksploitasi tenaganya, pikiran dan kekuatannya. Kemudian setelah eksploitasi, maka Anda juga bisa dibayar. Pertanyaannya, sebegitukah nilai dirimu? Sebegitukah nilai dirimu? Berapa gajinya? Kemarin ada istri saya lapor, ternyata hamba Tuhan kita yang ini anaknya di Jerman. Waktu dia SMA, dia kursus bahasa Jerman, Goethe Institut. Setelah tamat Goethe Institut, dia urus beasiswa, kerja di Jerman, sekolah di Jerman. Sekolah di Jerman itu nggak memungut biaya. Jadi kalau mau sekolah yang gratis, pergi ke Eropa, ke Jerman. Jadi bapak nggak keluarkan enggak. Uang jalan, uang buku sekolah yang. Setelah itu dia akan dipersiapkan masuk di perusahaan. Setelah itu, dari perusahaan itu akan membayar dia supaya dia terikat ke perusahaan itu dan terikat oleh negara itu, dan kemungkinan dia sudah tidak akan kembali ke Indonesia. Itu yang namanya kosmos. Kita sudah diikat, kita sudah lebih melekat ke sana. Apa yang mengikatnya? Mungkin profesinya, mungkin juga materinya, mungkin juga kesenangannya. Dan coba kita lihat kepada siapa kita sekarang terikat. Engkau terikat kepada siapa sekarang? Apakah kepada hal-hal yang bersifatnya materi? Dan itulah yang ayat ini mau mengatakan. Karena kata duniawi menjelaskan kepada mentalitas kita, personalitas kita, kepribadian kita yang sebenarnya sudah dihargai secara materi. Bagi saya 15 juta, 20 juta, 30 juta itu terlalu kecil. Karena harga diri kita, nilai diri kita lebih daripada semua angka-angka kita itu. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Karena itu tidak bisa dihargai secara materi. Pak, saya mau bayar Honda. Saya sudah lakukan ini. Terima kasih. Saya ngajar 3 sekolah. SMK 1, SMK 2, SMA Negeri 6. Kan sekarang kurikulum merdeka.
Kita harus ikut. Itu guru-guru PNS semua, pegawai negeri sipil diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia. Tapi saya bersyukur saya pegawai kerajaan Allah. Kalau saya kasih tahu gaji saya, saudara akan menangis termehek-mehek. Ucapannya terima kasih Pak Fel. Pak, nilai anak-anak sudah masuk. Aduh belum, saya kerjakan dulu. Saya kerja malam, mempersiapkan khotbah dan kunjungan. Saya kerjain tugas-tugas, saya kirim ke bagian kurikulum. Saya kirim, ini nilai anak-anak. Terima kasih Pak Fer, sudah kirimkan nilai anak-anak. Terima kasih. Saya bangga. Dan ini pergumulan. Terima kasih mau diuangkan atau uang diterima kasihkan? Saudara mau pilih yang mana? Terima kasih diuangkan atau uang diterima kasihkan? Saya mengalami canda-canda dari para hamba Tuhan yang sudah senior. Kasihan dia mengkhotbah di satu tempat. Waktu itu kan belum ada online. Naik angkot yang satu, angkot yang lain. Sampai lihat dia di sebuah gereja mau pimpin kebangunan rohani. Sudah selesai dia khotbah, wah pokoknya tepuk tangan luar biasa. Selesai ibadah itu. Ini panitia KKR sudah sibuk konsumsi sana. Itu pembicara kasih udah mau pulang. Dia duduk di situ. Bang mau pulang? Iya bentar lagi. Dia masuk ke kamar mandi. Pura-pura ikat sepatu, kaos kaki dinaikin. Apa yang dia tunggu? Apa yang dia tunggu? Apa itu PK? Secara manusia itu terjadi pergolakan. Kalau mau dibilang terima kasih, untung Tuhan mendidik saya untuk belajar beriman. Nah manusia duniawi itu nggak begitu. Saya udah lihat itu Yakub, lihat Esau dan Yakub. Yakub itu dapat istrinya, memang dua ya, tapi jangan ikut ya, karena ini belum ada aturannya. Dia cinta kepada Rahel, tapi yang dikasih Lea. Dia udah tinggal 7 tahun. Dia dikasih Lea. Pas dibuka cadarnya, ya Lea. Dia datang ke nomor tua. Saya kan pilih itu. Kenapa sih? Nggak boleh. Di adat sini nggak boleh adik duluan, harus kakak duluan. Ya aku boleh duluan. Dia terima. Kalau kamu mau dapat adiknya yang kamu cintai itu 7 tahun kerja lagi di sini. Berapa jadinya? Udah 7 tahun tambah 7 udah berapa? 14. Saya ajarkan kepada anak-anak, cinta sejati itu menanti. Jangan kejar-kejar. Kalau kau kejar-kejar, capek lu tahu nggak? Tapi kau menanti dan sambil berdoa. Selama itu dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yakub 7 tahun dapatlah. Ini kamu sudah bekerja dengan 7 tahun. Inilah yang kau dapatkan ini. Setelah kau bekerja 7 tahun, periksa ayat itu. Berapa kali bapaknya rubah gajinya? Selama Yakub tinggal di rumah Laban, udah berapa kali dia rubah gajinya? 10 kali lah. 7 kali, berkali-kali dia punya gaji dirubah. Pada Laban itu bertambah dengan kekayaannya gara-gara Yakub. Coba lihat ini sistem. Mertuanya itu dengan sistem dunia, ada apa profit, ada keuntungan, sehingga dia keras tenaga orang. Tetapi dengan mengatakan manusia duniawi, sebenarnya kita terikat pada sistem ketidakpuasan. Makanya Alkitab selalu kaya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Alkitab juga mengatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, Bapa kami yang di surga, terus berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sebanyak-banyaknya. Padahal perut saya ini kan tidak sebanding dengan perut bapak-bapak ya. Istri saya sudah bilang stop.
Ya Tuhan Yesus baru 2 sendok udah stop. Padahal itu babi panggang, aduh, kalau udah ngomong itu udah stop katanya. Kita tidak dapat lagi, manusia duniawi itu tidak dapat lagi mengendalikan. Jadi yang disebut dengan manusia duniawi adalah kita yang sudah terkontaminasi dengan sistem duniawi. Jadi selera sana, kita nggak punya pilihan lagi, tetapi kita larut ke sana. Sejak itulah kita tidak pernah menerima lagi apa yang benar dan apa yang baik dari Tuhan. Akhirnya apa? Psiko kita, natur kita itu, mental kita itu gampang marah. Saya melakukan penelitian, kajian. Habis itu apa? Sering sakit hati. Ini gara-gara ketidakpuasan, kecewa, marah, putus asa, mengundurkan diri. Lu mau kemana? Pulang kampung. Di kampung lu mau kemana? Masuk hutan. Emang ada hutan lagi sekarang? Udah kebakar bro. Udah marah. Lu mau tinggal di mana? Kau tidak harus hadapi kenyataan ini. Kau harus siap untuk menghadapi. Masalahnya manusia duniawi dikatakan pada ayat 14 tidak menerima asal apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi semua nasihatnya itu dinasihati orang tuanya, dinasihati gurunya, tapi pakai H bukan A itu bagus. Semuanya ditolak. Kenapa? Karena ukuran kepuasannya itu, mentalitasnya itu. Lebih celaka lagi ayat 14 katakan, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan yang ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi semua yang baik, semua yang benar dianggap bodoh. Waktu kuliah S2 ada teman di gereja baptis. Kami kemudian curhat bagaimana. Dia bilang, dia satu ketika dia sudah berdoa, dia mempersiapkan materi khotbah Tuhan, dia sudah susun eksegesi, dia sudah perhatikan firman Tuhan ini tahap demi tahap untuk mempertanggungjawabkan hadapan Tuhan. Sekali dia berkhotbah, ada bapak yang marah. Syukur puji Tuhan selama ini dia isi taman surya, sekali saya berdoa dia aminkan, gak ada yang marah. Dan marah. Ya, sudah pulang jemaah, tuding kepala. Bapak ini, Pak, saya menyampaikan firman Tuhan apa yang saya mau sampaikan, Pak. Bukan maunya saya. Coba lihat manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Tapi ada satu anak dari belakang dia maju, dia berlutut, pendeta sementara khotbah. Ada seorang anak yang tidak menghormati orang tua. Ada seorang anak yang tidak menghargai ayah dan ibu. Ayah dan ibu sudah berkorban untuk dia, sudah melakukan hal. Dia tidak setia kepada Tuhan. Dia sudah menghabiskan hidupnya untuk hal-hal kedagingan. Dia sudah tidak ada hubungan dengan orang tuanya. Dia putuskan hubungan. Anak itu dari belakang, dia maju, dia berlutut. Padahal pendeta itu nggak tahu kalau firman Tuhan itu menyasar dia datang dan berlutut, dia minta pemulihan Tuhan. Jam sekian, tanggal sekian, pendeta tumpang tangan. Pendeta tidak tahu siapa dia. Lalu anak ini setelah Tuhan jangan, dia mau pulang ke kampung. Dia pulang, dia mencari ayah dan ibu. Dia pergi ke kota yang satu. Dia cari transportasi, dia datang ke kampung. Dia mau ketemu dengan bapak, karena dia berselisih dengan bapak. Rumahnya yang dulu ramai sekarang sudah sepi, tidak terawat. Dengan langkah yang tertatih-tatih, dengan penuh rasa basa-basi. Jangan-jangan rumah ini sudah dijual. Jangan-jangan rumah ini sudah bukan milik kami. Dia ketok pintu. Padahal pintu tidak terkunci. Dia masuk.
dilihat masih ruangan seperti beberapa waktu masih dia ada itu. Lalu ibunya bilang, selamat datang anakku di rumah. Ternyata ibunya sudah tua. Ibu, di mana ayah? Nak, ayah sudah tinggalkan kita. Kapan? Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Pada waktu bapaknya meninggal, pada saat itu jam yang sama, dia sedang berlutut di depan altar untuk mengalami pemulihan Tuhan. Tetapi ketika dia pulang, dia sudah tidak ketemu. Tapi peristiwa yang sama, anak itu dipulihkan. Yang anak dipulihkan, tetapi juga ayahnya juga dipulihkan. Adalah waktu yang misteri, yang tak terpikirkan oleh manusia. Di waktu yang sama, Tuhan mengerjakan perkara yang ajaib. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena anak ini tidak mau menerima hal-hal baginya satu kebodohan. Tapi ketika dia dijamu oleh Tuhan, kita sudah mengalami lompatan ayat yang keempat, yang ke-15. Tetapi ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Jadi tipe manusia yang kedua adalah manusia rohani. Kalau tadi manusia duniawi adalah psiko, menunjukkan pada mentalitas kepuasan yang dikuasai dosa. Tetapi yang kedua adalah manusia rohani. Manusia rohani diterjemahkan spiritual man. Pneuma bahasa Ibraninya, Yunaninya pneuma. Apa itu pneuma? Pneuma itu roh. Rupanya ketika Tuhan mengambil kita dari debu tanah, dia bentuk sesuai dengan gambar dan rupanya. Tuhan menghembuskan nafas, maka dia disebut dengan makhluk hidup. Hembusan itu diterjemahkan dengan pneuma, bukan psiko, tetapi pneuma itu arti roh. Jadi roh Tuhan itu membentuk kita menjadi gambar dan serupa dengan Tuhan. Itu yang kita terjemahkan sepanjang hari sebagai nafas. Secara sederhana diterjemahkan oleh bahasa Indonesia nefesi, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia roh. Jadi tadinya yang debu tanah digambar dibentuk, tapi dia belum disebut makhluk hidup. Dia masih barang mati. Tetapi ketika Tuhan menaruh rohnya, hembusan itu, maka disebut dengan makhluk hidup. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Jadi kita yang tadinya tidak berharga dari tanah, kemudian dia menjadi imago Dei, gambar dan rupa Allah. Kenapa? Karena ada intervensi Tuhan. Tuhan taruh rohnya di dalam hati kita. Tuhan taruh kedaulatannya di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri Tuhan itu ditransfer kepada makhluk yang disebut dengan makhluk hidup, yang adalah saya dan saudara-saudara. Sehingga konektivitas Tuhan, setiap kali Tuhan mencari kepada manusia, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah nyawanya selalu. Yang ia inginkan adalah konektivitas. Karena dia sudah taruh rohnya padamu, maka dia mau kontak engkau. Sinyal yang dia taruh dalam hatinya, dia akan kontak. Supaya engkau tidak boleh pergi lagi ke dalam hal-hal duniawi, tetapi engkau jalin hubungan dengan Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah persekutuanmu dengan dia. Karena Tuhan inginkan supaya engkau dikendalikan oleh hidup kita sendiri. Supaya Tuhan menuntun Anda, supaya engkau berjalan dalam tujuan Tuhan itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan manusia rohani. Coba lihat keunggulannya manusia rohani. Apa keunggulan manusia rohani? Ia tidak dapat di assessment. Ia tidak dapat dinilai oleh. Perhatikan ayat 15. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak menilai orang lain. Mau nggak jadi seperti ini? Enak nggak kalau dinilai-nilai orang lain? Sepatumu jelek banget, rambutmu acak-acakan, lama-lama bertengkar. Tapi manusia rohani, orang tak mampu menilai kamu.
Karena engkau ada kuasa Tuhan di situ. Ini yang firman Tuhan mengatakan. Ingat ya, kita yang percaya kepadanya, kita punya kuasa loh. Orang tidak mencari-cari kelemahanmu, orang tidak cari kekurangan. Enggak perlu engkau bela-bela. Oh, saya dan istri sudah melayani sudah banyak. Dari keluarga, dari teman, udah bilang macam-macam. Oh, pernikahanmu begini, begitu, apa begini. Ya, saya bersyukur almarhum Mbak Yosolo dan Bu Maria mengerti keadaan kami. Kami begini, kami begitu. Hanya karena datang ke kami, bingkai pernikahan kami tidak dikasih kaca. Karena waktu itu kasihan, ya memang hidupnya belas kasihan kan. Jadi nggak beli bingkai. Setelah menikah di GPIB Fata, Pasar Raya Blok M itu ada gereja di situ. Itu karena majelis di situ itu family dari istri saya gratis. Makanya kita jadi kalau orang baik itu banyak digratiskan. Dari manusia rohani digratiskan. Silakan Pak makan gratis. Tapi keluar bayar. Makan dulu, makan silakan gratis. Tapi sebelum kau pulang bayar kasih. Hanya dia berkunjung dia wah ini pernikahan abal-abal. Dari situ sudah beredar banyak. Masuk ke telinga apa-apa terserah. Kami tahu apa yang kami lakukan. Saya cari istri yang rohani, bukan rohana. Anak-anak muda cari istri yang rohani, cari suami-suami yang rohani. Manusia rohani ini adalah manusia yang tadi itu sudah dibentuk dengan gambar dan rupa Allah. Ketika Tuhan membentuk dia, Tuhan hembuskan nafas sehingga orang itu diikat terus menerus dengan kehendak dan kemuliaan Tuhan. Ini yang penting. Sehingga orang ini hidup dalam kehendak dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Mau dikatakan manusia rohani memiliki kuasa dan kemuliaan Tuhan. Siapa mereka ini? Karena rohnya itu, roh itu memungkinkan kita hidup dengan kuasa. Kan roh itu kan punya kuasa. Saya patahkan roh kebodohan, saya patahkan roh kenajisan. Ada kekuatan untuk, coba lihat Yusuf. Karena hubungannya dengan Tuhan, ada konektivitas. Roh Allah ada padanya dan roh Allah itu konek dia. Maka ketika istri dari Bapak Potifar ganggu dia bilang tidak mungkin saya berbuat dosa sebesar ini. Waktu membaca teks itu, tidak mungkin saya melakukan dosa yang besar. Siapa yang ngajarin Yusuf? Kalau dia berzina dengan istri pejabat itu disebut dengan dosa yang besar. Kenapa? Karena dia sudah tahu tentang kekudusan. Orang yang ada roh Allah itu dia sudah hidup apa dia tahu bahwa Tuhan terus ada di pikirannya, Tuhan itu ada di matanya, Tuhan itu ada di hidungnya, Tuhan itu ada di telinganya, Tuhan ada di tangan kanan, Tuhan ada di tangan kiri, Tuhan ada di kaki kanan, kaki kiri. Kemanapun dia melangkah, Tuhan ada bersama dengan dia. Ketika dia pulang, hidupnya dipermuliakan. Amin. Maka dia tidak bekerja dalam standar puas atau tidak puas. Rumah sangat sederhana sampai-sampai selonjoran susah sekali. Padahal pemerintah cuma siapkan RSS. Rumah sangat sederhana. Cuma RSS. Tapi faktanya RSS. Rumah sangat sederhana sampai selonjoran susah sekali. Oh, udah berapa nih? Ini suami istri, dia lihat istri dia lagi. Maklum gak habis ketemu, kan rumah sangat sederhana. Jadi ukurannya 2x3. Kompor, kulkas, TV, kasur. Pas dia duduk kelonjoran kena istrinya. Ini suami, wah, berpandang-pandangan mereka, saling memandanglah mereka. Enggak heran mereka harmonis. Berapa anaknya Pak Bu? 11. Kita yang rumahnya 3 lantai, anak berapa? 1. Jarang ketemu.
Istrinya di dapur, suaminya di lantai 3. Kamar 3, nomor 37 sana. Jadi kalau mau manggil, mereka sekarang tinggal telepon. Mas, saya di atas. Masya Allah. Mas, saya di bawah. Saya juga ikut-ikutan sekarang. Saya di atas, kamu di mana? Saya di bawah, aku di atas. Zaman dulu enggak. Orang tua zaman dulu enggak. Feel-nya sudah kuat. Ah, ini pasti yang masuk istri saya ini. Lembut sekali. Kayak ini istri saya. Kalau yang masuk ini prak, suruh-suruh, ini suami saya ini. Feel-nya. Jadi orang yang kelihatannya materinya berlimpah, tetapi tidak ada jaminan. Itu mau dikatakan. Karena manusia rohani itu bisa menilai, tetapi tidak dapat dinilai. Siapa yang mau jadi manusia rohani? Anda tanya. Oh, ada yang mau jadi manusia rohani, supaya engkau hidup dalam kehendak dan kemuliaan Allah, dipermuliakan terus. Sekarang supaya dipermuliakan jadi anggota dewan, yang memuliakan anggota dewan perwakilan rakyat DKI Jakarta yang mulia Bapak Haposan Napitupulu DPRD DKI Jakarta. Nah, contoh Bapak Agung Mercubuana, anggota Dewan Dapil sekian. Ibu Masniati Megawati Suciwati Agungwati yang kami muliakan, ketangkap wartawan lagi rapat main game, lagi rapat main viral, dipanggil partai, enggak lama-lama tanda tangan, bukan kenaikan pangkat tetapi pemecatan. Ini orang manusia duniawi, sudah tahu dia jadi anggota dewan, dipanggil yang mulia, tidak dapat mempertahankan kemuliaannya. Tapi kita ada di dalam Yesus, maka Yesuslah yang mempertahankan kemuliaan kita. Amin. Ini yang namanya manusia rohani. Anda orang boleh menilai kita tapi nggak pernah tebus. Kita justru yang mampu melihat. Kasihan dia ya. Kita mampu menilai kasihan dia. Kasihan ini berubah untuk apa? Mendekati dia dan mendoakan dia. Tuhan suruh saya datang padamu dan mendoakan engkau. Ada apa sih teman? Oke. Saya waktu kuliah di naik bis Tanjung Priok, Kampung Melayu, dulu bayar 300 perak mahasiswa. Ada seorang ibu nangis di bus, panas sih begitu padat kan, berdiri. Zaman itu nggak tahu ketiaknya bau, sudah nggak tahu lah. Oh, sangat saya di samping, ibu silakan dulu. Betul. Terus sepanjang jalan dari Kampung Melayu sampai Tanjung Priok dia nangis terus. Tapi saya kan belum cukup kuat, belajarnya belum banyak yang tahu. Ada problem ibu, problem rumah tangga. Mau pulang dia takut pulang rumah, mengalami kekerasan terhadap suami. Ketika saya sudah menaik ojek di Tanjung Priok, di sana itu bukan motor tetapi sepeda ontel. Saya lihat dia lama dulu dengan menghapus dulu air mata. Ada beban yang berat dalam hidupnya. Seandainya waktu itu saya sudah jadi hamba Tuhan, bisa datang kepada ibu, masalahnya apa? Ketika kita disebut manusia rohani, maka Tuhan taruh kuasanya, Tuhan taruh kemuliaannya. Itulah yang membuat engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau bisa menilai, tetapi orang lain tidak dapat menilai engkau, karena engkau punya dua hal. Engkau punya kuasa Tuhan dan engkau punya kemuliaan Tuhan. Sehingga engkau mampu menilai. Ketika engkau menilai, maka engkau dijadikan alat berkat bagi orang itu. Mereka yang susah, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak punya apa-apa, maka engkau datang di sana. Engkau tidak dinilai, tapi engkau yang menilai. Setelah engkau menilai, maka engkau menolong dia dan mengangkat dia. Mari tenangkan hati di dalam Tuhan.
Saudara menjadi manusia apa? Dunia semakin hari hilang dari tujuan Tuhan. Saya undang pemusik. Saudara, firman Tuhan sudah selesai. Apakah saudara manusia duniawi atau saudara manusia rohani? Mau seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Disempurnakan selalu. Angkat tangan kananmu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu yang disempurnakan. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Yesus dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana hidupku meliputi Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, jadikan hidupku kita. Angkat kedua belah tangan biar Tuhan jangkau. Kuasa Roh-Mu, Tuhan baharuiku selalu. Jadikan aku dalam rumah-Mu, berikan hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Buka hatimu, angkat tangan ke hadapan Tuhan. Tuhan sempurnakan engkau. Engkau tidak menilai. Manusia tidak menilai engkau. Dalam setiap jalanku, Tuhan memuliakan engkau. Ku mau seperti-Mu disempurnakan. Yesus jangan Kau sempurnakan ya Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah sumber dia manusia rohani. Engkau datang kepadanya, antara hati-hati dan pikiran, bagian kanan, bagian kiri. Dalam nama Yesus. Setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarkan musuh mengalun perlahan. Saudara berdua sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, selama ini aku tidak punya kuasa, aku tidak punya kemuliaan. Aku dikuasai oleh kekuasaan, sehingga saya diliputi banyak kekecewaan. Saya seringkali mengalami keputusasaan. Ada rasa lelah yang membuat saya menjadi pemarah, sering kecewa, seringkali mengasihani diri sendiri. Tapi firman Tuhan berkata padamu saat ini, engkau manusia rohani, karena roh Allah ada padamu, roh Kristus ada padamu. Dia ingin mengangkat engkau dari keterpurukan. Dia akan menyembuhkan kekecewaan.
mempermuliakan Engkau. Dia tidak ingin Engkau berlarut-larut dalam perkara duniawi, merasa berdosa terus-menerus, merasa terhilang. Tapi firman Tuhan berkata, aku memilih Engkau, aku memuliakan Engkau. Terima kasih. Siapapun kami Tuhan, ada masalah yang sedang kami hadapi dalam pekerjaan, dalam hubungan suami istri, dalam kehidupan apapun. Aku bersyukur karena aku walaupun tinggal di dunia ini, tapi tidak hidup secara duniawi. Karena Roh-Mu adalah kuasa yang membentengi, adalah firman-Mu dan kebenaran-Mu yang menjagai aku. Ada begitu banyak orang hidup secara duniawi, walaupun dia orang Kristen. Tapi aku bersyukur karena aku lebih daripada sekedar orang yang beragama Kristen. Aku memiliki pikiran Kristus. Aku memiliki hati Kristus. Aku mencintai Kristus. Hidupku ada dalam Kristus. Sehingga kemuliaan dan berkat ada dalam hidupku. Terima kasih. Hamba teringat mereka yang sakit, mungkin kanker, tumor, lever, jantung, karena perkara-perkara duniawi. Tapi kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi manusia rohani karena mereka diampuni dosa, dan kuasa pemulihan itu terjadi. Inilah permohonan dan syukur kami, termasuk hamba-Mu Gembala Pendeta Maria Lobo. Dari ujung rambut sampai telapak kaki Engkau mengenal kami. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang dapat menilainya, karena Dia adalah hamba. Karena itu Bapa, pergumulan ini dan sakit ini adalah tanda bahwa Tuhan-Mu dipermuliakan. Dia akan mengalami kemurahan dan keterima Tuhan. Ajarkan kami semua Tuhan untuk rendah hati, tidak membanggakan apa yang ada di dunia ini, tapi belajar membanggakan Tuhan yang memiliki nafas hidup ini, yang memiliki jantung ini, yang memiliki lever ini, yang memiliki tangan dan kaki dan mata adalah kepunyaan. Kami serahkan supaya Engkau sempurnakan dan Engkau muliakan. Terima kasih karena tidak ada orang dunia ini yang menilai kami, karena begitu agung dan sempurnanya Engkau dalam hati dan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus. Ini kami yang buka hati padamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan berdiri. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Ferdinand Tambu yang sudah memberkati kita pagi hari ini dengan firman Tuhan. Sebagai informasi buat kita, mungkin sebagian jemaat belum tahu dan belum kenal, beliau adalah Sekretaris Umum Sinode Gereja Sahabat Indonesia. Ya, jadi kita bersyukur bulan lalu Bapak Ketua Umum datang ke sini, dan bulan ini kita mendapat kunjungan juga, dan sekaligus Bapak Sekum melayani kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan persembahan kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya minta kesediaan Ibu Ratu Esther untuk berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu buat segala pemeliharaan Tuhan dan kecukupan dari Tuhan buat kehidupan kami, buat hari-hari yang kami boleh lewati, karena kami tahu Tuhan
segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami datang daripada-Mu, dan semua karena kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami datang juga untuk memberi. Kami tahu ada bagian yang Tuhan taruh dalam hidup kami untuk kami lakukan di dalam pelayanan ini pagi. Dan biarlah apa yang kami kerjakan menjadi bagian yang berkenan dan dapat memberkati pelayanan ini pagi. Kami bawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah mencukupi kehidupan kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan. Dan kita akan masuk di dalam doa untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun dalam minggu ini. Dalam bulan ini juga boleh yang belum didoakan di minggu-minggu kemarin, dan terutama dalam minggu ini yang berulang tahun, silakan maju ke depan untuk didoakan. Silakan Popo. Mau didoakan? Oke, silakan maju ke depan. Boleh. Yang berulang tahun tidak ada, maka Bapak Ibu yang membutuhkan doa secara pribadi juga boleh maju ke depan. Dan kami minta kesediaan Pak Pendeta Ferdinand untuk berdoa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tiada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kau membentuk kami dari buah pinggang ibu kami, dari rahim yang penuh dengan kekudusan dan kesucian. Maka terlahir kami sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya, tapi pengampunan Tuhan di atas kayu salib, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengalahkan maut dan dosa, yang bangkit dan memiliki hidup kekal. Dan adalah Tuhan penolong, Engkau berkuasa bagi hidupnya. Di dalam nama Yesus, Engkau terima dia menjadi milik kesayangan, sehingga kuasa-Mu ada padanya, sehingga pergumulannya tidak membebankan dia, tapi pergumulan tanda kemenangan Tuhan, tanda kuasa Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami menopang ibu ini, karena dia adalah orang yang kepunyaan dalam manusia rohani.
yang telah Engkau tebus dia dari kemanusiaannya yang duniawi, dan dia menjadi orang yang percaya. Dia setia kepada Tuhan, dia mencintai Tuhan, karena satu-satunya juru selamat yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati untuk semua mereka yang terlibat memberi dukungan. Berkati mereka yang pria wanita, saudara, kenalan, sahabat, suami istri, siapapun mereka yang mengantarkan ini. Berkat dan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berlalu maupun seminggu yang akan berjalan, Tuhan ajar kepada mereka bahwa nafas hidup kepada kepunyaan Tuhan. Tak ada satu pun yang dapat membuat mereka menambahkan satu dari usia mereka kecuali kemurahan dan kuasa Tuhan, karena Roh-Mu ada pada mereka. Ajar mereka untuk bersyukur dan mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan itu kepada mereka. Terima kasih untuk tahun dan pernikahan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Silakan berdiri. Untuk jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, kita berikan sambutan dari mereka. Selamat datang Koko sama Cici. Terima kasih. Kobili ya, Kobili dalam pelayanan konseling untuk pembaptisan beberapa minggu yang akan datang. Karena itu kita berdoa bersama-sama mendukung beliau dan juga mendukung mereka rencana ke depan. Dalam beberapa bulan ke depan mereka akan masuk di dalam pernikahan. Mereka juga sedang mengikuti konseling pranikah. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, mempersiapkan mereka, sehingga ketika mereka masuk dalam pernikahan sekali untuk selamanya, Tuhan Yesus menjadi dasar pernikahan dan rumah tangga mereka ke depan. Sejak mereka masuk dalam pernikahan, belum sih, masih beberapa bulan lagi ke depan, belum. Oke. Kemudian besok minggu depan, bukan besok yang besok, minggu depan ibadah seperti biasa di jam yang sama, dan kita akan juga melaksanakan perjamuan kudus. Karena itu jemaat Tuhan diundang untuk datang, kita semua menikmati ibadah dan sekaligus dengan perjamuan kudus. Dan kita akan masuk dalam doa. Baik, kita terus mendukung Ibu Heni dalam doa. Kita berdoa buat Ibu Nur. Hari ini beliau tidak hadir bersama kita. Biasanya beliau pasti seperti apapun keadaannya, beliau tetap berusaha untuk datang di tengah kelemahan fisiknya. Kita berdoa buat beliau, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Ibu Heni Cengkareng juga memang dalam keadaan fisik yang sangat lemah, sehingga beliau tidak bisa hadir dalam ibadah. Seperti Ibu Heni kita yang di Taman Surya, mamanya Cimeni juga nggak bisa hadir. Tapi kita terus berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan beri kekuatan, Tuhan menjamah, dan Tuhan juga memberkati anak-anak keluarga yang merawat. Kita berdoa biarlah yang Tuhan kehendaki, yang menjadi kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau Tuhan berkenan mereka disembuhkan, maka kita minta supaya Tuhan jamah dan pulihkan mereka secara total, mereka sembuh. Karena kita percaya kuasa Tuhan masih sama. Amin. Amin. Kita juga akan berdoa bagi gereja kita, Sinode Gereja Sahabat Indonesia, yang beberapa bulan lagi, bulan Oktober, akan mengadakan sidang umum, sidang sinode. Kita berdoa bersama karena sidang sinode ini salah satu penentuan untuk Gereja Sahabat Indonesia 5 tahun ke depan. Begitu Bapak Seko? Ya, penentuan pelayanan, arah pelayanan Gereja Sahabat Indonesia 5 tahun ke depan itu ditentukan bulan Oktober ini. Kita rindu supaya hamba Tuhan yang terpilih adalah benar-benar ingin membawa kebaikan, perubahan, dan memimpin Gereja Sahabat Indonesia ke depan semakin luar biasa,
menjangkau pelayanan sampai ke daerah-daerah dan membawa pelayanan Gereja Sahabat Indonesia semakin luar biasa. Kita berdoa mendukung Gereja Sahabat Indonesia dan juga kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita mohon pemulihan daripada Tuhan dan persiapan bangsa Indonesia juga, bukan hanya persiapan Gereja Sinode Gereja Sahabat untuk pemilihan ketua Sinode, tapi bangsa Indonesia juga akan masuk dalam pemilihan umum. Karena itu kita berdoa bersama supaya masa depan bangsa kita dipimpin oleh Tuhan. Terpilih wakil-wakil bangsa yang takut akan Tuhan, pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, supaya membawa bangsa ini semakin baik ke depannya dan memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan kepentingan kelompoknya semata. Itu yang menjadi pokok doa kita siang hari ini. Dan saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, kita angkat pujian yang tadi kita sudah nyanyikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Budi angkatkan dipulang. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dimuliakan. Haleluya, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak. Dan kami pagi hari ini datang membawa Ibu Gembala kami di hadapan Tuhan. Sehati kami mohon lawatan Tuhan, pemulihan semua hantahan kasih Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jamah pulihkan, tidak henti-hentinya kami memohon Tuhan jamah pulihkan hamba-Mu dengan sempurna. Kami akan melihat hamba-Mu akan kembali bisa melayani Engkau dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan hamba percaya, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah menyembuhkannya dan akan terus memulihkan, menyembuhkannya. Kami terima kesembuhan bagi hamba-Mu Ibu Gembala kami dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan Ibu Heni, kami mohon jamahan Tuhan juga. Bagi Ibu Heni dan Ibu Nur Tuhan, kami mohon dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan hamba-hamba-Mu ini yang sakit Tuhan. Pulihkan mereka dengan kuasa darah Tuhan, kami mohon. Lawatan dan jamahan tangan kasih Tuhan memulihkan dan menguatkan mereka dalam kelemahan tubuh yang mereka alami. Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami percaya mereka telah mengalami kekuatan dan lawatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih. Kami mohon Bapak Pendeta akan berdoa untuk sinode yang akan bersidang. Karena gereja-Mu Gereja Sahabat adalah kepunyaan-Mu, maka Engkau yang bertindak. Siapapun yang akan terpilih adalah kepunyaan-Mu, dan mereka adalah manusia rohani yang akan mengantarkan semua jemaat GSI hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Engkau karuniakan kami pemimpin yang takut akan Engkau. Demikian juga bangsa dan negara kami dalam tahap politik akan memilih pemilihan serentak presiden, begitu dengan anggota legislatif, gubernur, wali kota, dan bupati.
Kami rindu supaya bangsa ini mengalami kemajuan. Kami rindu supaya bangsa ini menjadi bangsa yang terhormat, teristimewa. Ada anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai, yang dibesarkan oleh gereja Tuhan, dan mereka layak untuk menjadi berkat Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang terpilih untuk memuliakan di Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu setiap kecurangan, setiap niat jahat yang akan merusak proses pemilihan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ada kesejahteraan, ada kemakmuran, ada keamanan, dan ada ketertiban. Kami mohonkan ini semua di dalam nama Yesus. Tuhan, siapapun di antara kami yang Engkau kenal persis dengan pergumulan yang berat, kami percaya bahwa ada kuasa yang lebih hebat dari segala penderitaan, kekecewaan, dan kepahitan. Kami mohonkan kuasa-Mu untuk memberkati kami semua. Kita akan akhiri rangkaian ibadah minggu pagi hari ini. Engkau buka hatimu dan Engkau angkat kedua tanganmu. Pulanglah dalam seluruh kehidupan, dan ingatlah Engkau bukan manusia duniawi. Engkau adalah manusia rohani, di mana kemuliaan Tuhan ada padamu. Hatimu, hidupmu adalah kebenaran Tuhan. Dia ingin tinggal di dalam Engkau, supaya Engkau menjadi orang yang berbeda. Engkau tidak dapat dinilai, dan kuasa apapun di dunia tidak dapat merusak akan Engkau. Tapi justru Engkau menaklukkan perkara-perkara ini. Ulanglah dalam kehidupan, dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang indah dan manis dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menuntun Engkau, menyertai Engkau, memulihkan Engkau, menyembuhkan Engkau, memberkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Doa teduh.